Ya, halo guys, Michael di sini dan mungkin bagi kalian udah sering denger Redis ya di mana-mana karena Redis udah ngetrend ya, apalagi di job requirement tuh ada requirementnya pernah menggunakan Redis dan apalah gitu kan. Cuman memang agak ambigu mungkin ya. Di sini saya akan menjelaskan lagi Redis itu teknik caching data yang dimana nanti datanya itu kita nggak perlu retrieve lagi nih dari database. Jadi data yang disimpan di cache ini ya bisa dipakai lagi. Oke, mungkin agak bingung ya barusan dengan penjelasannya ya. Tapi kalau pakai gambar mungkin nggak bingung ya. Nah, misalnya di sini ada gambar kita sebagai klien ya. Oke, kita mau ambil data dari database, dari server dong berarti. Nah, kalau misalnya servernya belum mengadopsi Redis, dia itu akan ngambil berulang. Jadi setiap kali kita mau request dia ngambil dari database, setiap kali mau kita request dia ambil dari database. Itu tuh tahu kan kalian kalau ngambil dari database, ngambil pakai select query itu lumayan apa ya? Makan waktu lah, bisa dibilang lumayan lama lah. Apalagi kalau datanya banyak ya mungkin ya. Dan itu data yang udah pernah kita ambil dan diambil lagi gitu kan. Ya 1 detik misalnya kan responnya 1 detik, 1 detik, 1 detik kalau dikumpulin ya jadi banyak gitu kan. Nah, di sini peran penting si Redis. Jadi, klien kita kalau misalnya mau ambil data dari database, dia ngelihat dulu nih dari cache. Nah, cache ini sebelumnya ini dia lihat nih. Oh, ada nggak sih di cache? Ada kesimpan nggak si data ini di cache sebelumnya? Nah, kalau misalnya udah kesimpan ya udah kita pakai dari data yang di cache. Jadi kita nggak ngambil dari database ya. Kalau misalnya belum kesimpan, oke misalnya kita mau ambil data dari cache. Oh, datanya nggak ada. Ya udah kita ambil dari database. Nah, tapi habis dari ambil database, kita set datanya itu ke cache. Jadi nanti pas kita mau ambil lagi, itu tuh datanya nggak kita ambil lagi dari database. Nah, keunggulannya Redis sendiri tuh dia simpennya di RAM ya. Jadi kalian kalau akses datanya itu super cepat gitu. Jadi kok biaya komputasi itu ya benar-benar mempersingkat lah. Makanya kalian kalau sering pernah nggak kalau misalnya reload page, oke pas kita kan reload page nih. Loh kok kalian pernah bertanya-tanya nggak? Kok dia bisa gambarnya munculnya cepet banget ya? Kok bisa komenannya munculnya cepet banget gitu misalnya kan, atau enggak kalian pernah dari story di Instagram terus kok profile kalian kelot duluan sih cepet banget ya. Nah, itu salah satu penggunaan teknik caching. Nah, si Redis ini ada kelebihan dan kelemahannya ya. Nah, karena dia disimpan di RAM, jadi datanya itu bisa dibilang bisa hilang kapan aja lah kalau misalnya servernya ke restart. Nah, tapi ya gitu kalau misalnya hilang kemana dong kita harus ambil ya ke database gitu. Jadi ya harus nanti pasti ada kayak loading time-nya lah gitu lah kalau dari database kan. Nah, dia tapi Redis ini juga karena apa namanya ada yang masalah data hilang ya, dia bisa juga disimpan di disk. Jadi kayak semacam disimpan ke dalam bentuk snapshot lah ya. Nanti yang bisa diambil lagi ya bisa dibilang dia kayak Redis ini bisa dipakai untuk database juga sih. Sebenarnya database-nya tapi database yang simple ya, bukan yang query-nya itu query kompleks kayak pakai ya yang kayak MySQL atau misalnya NoSQL gitu. Nah, oke, ini kita use case dulu. Kita teori sebentar ya. Nah, dia ini biasanya dipakai untuk yang tadi, caching, data, reducing server load tuh misalnya kan. Terus message broker. Nah, jadi semisalnya Redis itu dia enaknya tuh data yang disimpan di caching kita tuh bisa dipakai di semua aplikasi yang kita mau gitu misalnya ya kita tinggal mendistribusikan data ini ke data aplikasi yang kita mau gitu aja. Jadi nggak terbatas dalam satu komputer ya kelebihan dia itu ini. Terus uh, dia itu misalnya untuk online gaming misalnya. Nah, misalnya leaderboard gitu kan, leaderboard yang dia ngambil database skornya tuh per millisecond ya, disimpan di Redis saja gitu. Nah, dia
terus ada e-commerce dan sosial media gitu kan. Kalau misalnya sosial media sih kayak misalnya kalian ambil ya tadi foto kalian tuh biasanya disimpan di Redis. Foto kalian ganti ya Redisnya hilang gitu. Nah, Redis ini ya bentukannya kayak key value. Oke, contoh nih kayak gini. Dia disimpan kayak kita nih contoh ini ya basic aja ya biar ada gambaran. Misalnya eh, soal satu nih kita punya key nih soal satu. Nah, value-nya apa kamu tukang coding ya. Nah, nanti ini disimpan di Redis yang dimana kalau kita mau ambil Redisnya kita tinggal get aja. Kita kayak tinggal get soal satu gitu misalnya ya. Kalian kalau sering main-main sama local storage kurang lebih begitu. Cuma ini disimpannya di cache di RAM ya. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke praktek. Cuman sebelum lanjut ke praktek, kalian harus install dulu Redisnya ya. Nah, biasanya kan ini ada install nih dari Linux untuk Linux, Mac, dan Windows. Nah, kalau misalnya kalian udah install, kalian bisa follow ya stepnya di sini. Di sini saya udah install nih sebelumnya. Nah, misalnya saya tulis Redis. Klik. Oke. Redis ini berjalan di sebuah web server ya. Jadi kalau misalnya di port secara default tuh dia portnya 6379. Jadi kalau misalnya kalian mau tes udah keinstall belum? Kalian tinggal aja ketik ping dan pong gitu. Nah, untuk praktek lebih lanjutnya kita langsung dive into the my project yang ya bisa dibilang personal lah. Cuman ya pakai Redis dan ini cukup simple sih. Jadi saya akan buat ini sesimpel mungkin ya. Oke, di sini saya ada implementasi terkait Redis di project saya ya. Ini untuk gambaran lah sebenarnya. Jadi masih simpel. Oke, di sini saya punya chatbot. Dia tuh fungsinya semacam admin shop gitulah ya, yang ngurusin handle penjualan gitu di shop. Misalnya kita di sini halo. Oke, di sini ada menu 1, 2, 3. Oke, di sini karena kita simpel aja ya, kita akan coba ngambil kategori yang ada di shop ini. Dia ada barang apa aja sih kategorisnya. Nah, karena saya udah implementasi Redis di kategorisnya, kita akan lihat. Dia ini ngambil data dari Redis atau dari database. Oke? Nomor 1 ya berarti ya. Oke, kan kita nggak ketahuan ya kalau misal dari sini dia ngambil dari mana. Cuman kalau kita lihat di server, di konsol log. Nah, oke. Kalian jangan fokus ke ini ya. Kalian fokus ke bawah. Nah, key does not exist. Oke. Jadi, function mana sih yang kita run pas kita pencet satu? Nah, ini. Get products kategori. Kita mau ngambil kategori produk. Pertama kita ngelakuin try catch. Oke. Kalian gak usah bingung, nanti saya bisa jelasin yang Redis Manager dari mana. Nah, pertama itu kita mau ngambil, hey Redis, ada nggak sih value dengan key products kategori? Ini yang saya set ya, kalian bisa setup aja. Pas di set, pas dia get, dia ada throw error nggak? Kalau misalnya dia nggak ada error, itu berarti ada value-nya dong. Nah, dia akan console log nih, send from Redis. Tapi karena di sini ada error ya, oke, error key does not exist berarti data itu nggak ada di Redis, oke. Terus kita ngambilnya langsung nih dari database, kita catch, jadi nggak error nih, kita nggak error karena udah kita catch errornya. Kemudian kita coba lagi ambil dari database. Nah, ini database yang kita ambil. Kalian gak usah bingung, ini kayak semacam select from gitu. Ini pakai SQLize. Nanti kalian bisa coba Google SQLize. Nah, hasil dari database ini saya masukkan ke variabel kategoris. Nah, saya cek lagi. Kalau ada value-nya, saya masukin value-nya ini ke dalam si Redis. Saya kasih key-nya products kategori. Kemudian saya set dia di value-nya. Di JSON stringify di dalam kurung kategoris. Nah, ini JSON stringify ini
nggak harus ya, ini teknik saya untuk menyimpan data aja, data array di dalam Redis gitu, yang nanti bisa saya looping di depan. Kemudian hasilnya itu, hasil dari yang database yang udah kita ambil, kita return dong. Yang dimana ya dapatnya ban motor aja nih. Oke, coba kita ambil sekali lagi. Kita ambil data kategori, cuman pasti kali ini dia pakai Redis. Karena apa? Karena sebelumnya itu dia udah pernah ngambil dari database dan kita sudah set dong ke Redis si dengan key products kategori. Coba ya, ingat ya nih ya konsoloknya ya. Kalau misalnya dia berhasil, dia akan konsolok send from Redis. Oke? Oke, dia kasih lagi. Cuman pas kita lihat, oke, dia ini send from Redis. Jadi, kita udah berhasil implementasi Redis. Nah, Redis Manager itu apa? Dia tuh function yang saya buat ya untuk ngambilnya dari mana? Dari yang jangan lupa kalian install Redis ya. Karena di sini saya pakai Node.js ya. Ups. Bentar. Oke. Karena di sini saya pakai Node.js, ya kalian harus install dulu. Di Golang ada banyak banget dia supportnya untuk masing-masing programming language ya. Di sini saya pakai Node.js karena memang kebetulan lagi pakai Node.js aja, jadi nggak harus wajib Node.js juga. Di sini saya set nih, kalian harus set dulu kliennya jadi redis.create_client yang dimana portnya ini secara default tuh 67, saya lupa lagi di terminal tuh tadi apa, kita mau jalan Redis CLI ya. Oke, 6379. Nah, kalau misalnya di Redis CLI ini kalian mau ngecek ada nggak sih value tadi. Kalau ada, ya ini langsung saya ini ya, Redis CLI, terus kemudian get key-nya apa, key-nya itu tadi kan product kategori, kita cek. Nah, ada nih, ini data di dalam Redis. Kalau misalnya mau delete, langsung aja del product categories. Oke, mungkin saya lupa kasih tahu ya, kapan dia harus delete atau kapan dia harus. Nah, dia tuh harus ngedelete Redis ini kalau misalnya ada perubahan data. Jadi misalnya saya ada ubah data di database nih. Saya ada ubah kayak semacam saya hapus lah misalnya datanya kayak delete from database gitu. Nah, itu Redis kalian harus dihapus ya, karena kalau enggak ya nanti servernya akan ngambil dari Redis di mana datanya tuh udah sebenarnya nggak ada. Cuman karena di Redis itu belum kehapus, jadi harus dibarengin ya. Hapus dari database, hapus dari Redis. Update dari database, update juga di Redis gitu. Oke. Nah, kurang lebih begitu untuk penjelasan kali ini. Mungkin kalian yang ada pertanyaan langsung aja kasih tahu ya. Terima kasih ya sebelumnya ya.